Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di perkuliahan dasar-dasar matematika 1 pada pokok bahasan pembuktian matematika ya. Kita punya SCEPMK-nya, subcapaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian yang pertama kita bahas teorema dan definisi. Yang kedua kita akan bahas pembuktian langsung. Yang ketiga akan kita bahas pembuktian kontrapositif. Terakhir pembuktian langsung dan pembuktian kontrapositif ini kita gunakan untuk mencoba membuktikan di konsep bilangan modulo ya. Subcapaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa dapat membuktikan kebenaran suatu pernyataan dengan pembuktian yang pertama dengan pembuktian langsung, yang kedua dengan pembuktian kontrapositif ya. Oke, kita lihat definisinya. Apa itu definisi? Definisi adalah pernyataan yang disusun berdasarkan konsep tak terdefinisi maupun konsep terdefinisi sebelumnya. Mari kita lihat contohnya ya. Bagaimana kita mendefinisikan titik dan garis? Kalau kita perhatikan, seringkali kita mendengar bahwa titik didefinisikan sebagai perpotongan dua garis. Sedangkan garis didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik. Ini jadi mutar. Titik didefinisikan menggunakan garis, garis didefinisikan dengan menggunakan konsep titik. Oleh karena itu, pendefinisian seperti ini tentu tidak dibenarkan sehingga salah satu konsep titik dan garis tidak perlu didefinisikan. Kalau kita misalkan tidak mendefinisikan konsep titik, artinya bahwa kita benar-benar paham konsep titik tanpa harus membuat definisi titik. Maka kita bisa mendefinisikan garis dengan menggunakan konsep titik yang tidak kita definisikan. Jadi garis adalah kumpulan titik-titik ya. Nah, untuk keperluan pembuktian pernyataan, seringkali kita harus mengubah definisi menjadi definisi operasional. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau definisinya operasional, maka kita dapat menjumlahkan, dapat mengalihkan dan membagikan dan seterusnya ya. Coba kita perhatikan definisi berikut ya. Kita coba mendefinisikan bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dua bilangan bulat. Kalau definisinya menggunakan definisi ini, maka kalau kita punya bilangan rasional X dan Y, maka kita akan kesulitan menjumlahkan X dan Y dan kesulitan mengalihkan X dan Y. Tetapi kalau definisinya kita ubah menjadi bilangan X disebut bilangan rasional, jika terdapat bilangan bulat A dan B dengan B tidak sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan A per B. Maka kalau kita punya bilangan rasional X dan bilangan rasional Y, misalkan X sama dengan A per B, Y sama dengan C per D, maka kita akan mudah menambahkan X plus Y, X kali Y, X bagi Y, X dikali Y, dan sebagainya ya. Oke, kita misalkan selanjutnya ya. Kita akan mendefinisikan bilangan habis membagi ya. Misalkan A, B elemen Z. Jadi A dan B ini bilangan bulat. Bilangan A habis membagi B. A dinotasikan dengan A garis tegak B jika B merupakan kelipatan A. Nah, kita operasionalkan menjadi apa? Menjadi misalkan A elemen B elemen Z, bilangan A habis membagi B, notasinya A bagi B jika apa? Jika terdapat bilangan bulat P sehingga B sama dengan PA. Jadi A ini merupakan faktornya B atau B kelipatannya A ya. Walaupun definisi ditulis dengan pernyataan implikasi, ingat definisinya dalam bentuk implikasi ya, karena jika saja ya. Tetapi sebenarnya dia merupakan
kasih. Jadi dia berlaku bolak-balik. Maknanya kita dapat menyatakan bahwa jika habis A habis membagi B, maka terdapat P elemen Z sehingga B sama dengan P kali A ya, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Misalkan A, B elemen Z, bilangan X merupakan faktor persekutuan dari A dan B, berarti X itu faktor persekutuan dari A dan B, maknanya X itu membagi A dan X-nya membagi B. Jika apa? Jika X membagi A dan X membagi B. Apa operasional dari X membagi A dan X membagi B adalah jika terdapat PQ elemen Z sehingga A sama dengan PX dan B sama dengan QX. Ya. Definisi selanjutnya, misalkan A, B, X elemen Z, bilangan X disebut faktor persekutuan terbesar dari A dan B, dinotasikan dengan FPB A, B. Jika apa? Jika X-nya membagi A dan X-nya membagi B, ini menyatakan yang pertama ini menyatakan bahwa X itu faktor persekutuan dari A dan B. Kemudian jika Y membagi A dan Y membagi B, maka X lebih besar sama dengan Y. Artinya, jika ada faktor persekutuan lain dari A dan B, maka dia pasti lebih kecil dari X. Karena X adalah faktor persekutuan terbesar ya. Nah, kita definisikan lagi apa? Kelipatan persekutuan terbesar. Kelipatan persekutuannya. Misalkan AB elemen Z dengan A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Ingat ya, kalau tadi faktor persekutuan itu dia tidak perlu A dan B-nya positif. Tapi kalau kelipatan persekutuan, maka A dan B-nya harus bilangan bulat positif. Jadi misalkan A, B elemen B elemen Z, A, B elemen Z, dengan A-nya positif dan B-nya positif, bilangan X merupakan kelipatan persekutuan dari A dan B jika apa? Jika A-nya membagi X dan B-nya membagi X, yaitu jika terdapat PQ elemen Z sehingga X-nya sama dengan AP dan X-nya juga sama dengan BQ. Jadi X ini kelipatannya A dan X-nya juga kelipatannya B ya. Kita definisi, kalau kita mendefinisikan faktor persekutuan terbesar, definisi ini adalah mendefinisikan mendefinisikan kelipatan persekutuan terkecil. Misalkan A, B, X elemen Z dengan A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, bilangan X disebut kelipatan persekutuan terkecil dari A dan B, dinotasikan dengan KPK, ya ada B-nya ini ya. KPK A, B jika, ini tanpa B ya, ini nggak ada ya, ini B-nya nggak ada. Jika A membagi X dan B membagi X, yang kedua, jika A membagi Y dan B membagi Y, maka X-nya kurang atau sama dengan Y. Makna yang pertama adalah A dan B ini X ini merupakan kelipatan A dan B. Kalau ada kelipatan lain selain X, kelipatan A dan B selain X, maka dia harus lebih besar dari atau sama dengan X ya. Oke. Definisi. Teorema adalah pernyataan benar dan telah dibuktikan kebenarannya. Jadi teorema itu adalah pernyataan benar dan telah dibuktikan kebenarannya. Tetapi tidak semua pernyataan yang benar itu kita sebut teorema. Kalau teorema itu tidak signifikan, maka kita sebut sebagai proposisi. Jika teorema tersebut terus digunakan untuk membuktikan teorema lain, kita sebut lemma. Jika teorema merupakan akibat logis dari teorema lain atau akibat logis dari proposisi lain, kita sebut sebagai akibat. Ya. Nah, Anda nggak perlu ya harus hafal itu apa definisi, teorema dan selanjutnya ya. Oke. Contoh teorema adalah yang pertama, misalkan F mempunyai turunan pada interval terbuka I dan C anggota I, jika FC merupakan nilai minimum atau nilai maksimum dari F di I, maka turunan di C sama dengan 0 ya. Teorema yang kedua, jika kita punya deret konvergen, maka
suku-sukunya itu akan menuju ke 0 ya. Jadi ini ya. Yang ketiga, teorema algoritma pembagian yaitu misalkan A, B elemen Z dengan B tidak lebih besar dari 0, terdapat bilangan tunggal, bilangan QR elemen Z, sehingga A sama dengan QB plus R, R-nya adalah ini hilang ya, kok hilang ya. Jadi misalkan loh kok oke, kita lihat yang terakhir ya, hilang. Oke, sorry. Nah, algoritma pembagian, misalkan A, B elemen Z dengan B lebih besar dari 0, terdapat dengan tunggal QAR, bilangan bulat Q dan R, sehingga A sama dengan QB ditambah R, 0 kurang sama dengan R kurang dari B ya. Nah, ini disebut algoritma pembagian ya. Nah, oke, sampai di sini materi definisi dan teorema. Semoga bermanfaat dan Anda semuanya paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.